Kita mulai? Udah. Oh belum ya? Toilet dulu. Selamat sore, Amang, Inang, Eda, Ito, saudaraku semua dalam kasih dalam Tuhan Yesus. Ini namanya ibadah Batak rasa Jawa. Ya. Jadi saya bersyukur sekali ya. Ternyata setelah mengenal Bonaparte Sogit, saya itu tahu betapa indahnya gendang, seruling dan sebagainya. Sampai saya dibuat jatuh cinta. Lah itu oleh Bang Bas, Bang Mangapul Sagala itu. Saya ingat banget akhirnya saya jatuh cinta beneran. Sampai mantu saya yang Batak pada waktu itu saya mantu. Pokoknya gendang saya bilang. Padahal mantu saya Karo. Saya nggak ngerti bahwa Batak Toban dan Batak Karo beda. Aduh puji Tuhan ya. Inilah namanya orang dalam Tuhan. Ada Bang Tiroy yang mengenal Karo seperti apa, yang akhirnya musiknya itu Bang Tiro dan tim, musiknya adalah Nusantara. Ya itu puji Tuhan saya diselamatkan oleh Tuhan melalui Bang Tiro sehingga nggak dikecam oleh besan saya. Ya itu. Baik, ini kalau Amang Inang kayaknya nggak ada ya, adanya Eda sama Ito ya. Ya, ini mohon maaf kalau salah ya, kembali lagi. Baik, kita akan memulai kita praibadah kita dulu. Kita nyanyi lagu Goklas Niroha Doau. Bersalam-salaman. Ya, kita sambil kenalan kembali menyapa saudara kita. Goklas Niro
Silahkan duduk kembali ya. Saya juga menyapa saudara-saudara kita yang live streaming ya. Selamat sore ya, mungkin ada Amang, Inang, Ito, Eda dan saudaraku semua dalam Tuhan. Baik, kita akan memulai ibadah kita. Kita mulai dengan saat teduh. Kita bersama nyanyikan nama Yesus berkumandang sebelum kita diberikan votum dan doa pembukaan oleh Bapak Denny Boy Saragi. Ibadah kita pada sore hari ini berlangsung di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Turunlah atas kita sekalian anugerah, damai sejahtera dan berkat. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur buat sore hari yang baik dan indah ini. Kami ingin memuji-muji Engkau, kami ingin memuliakan Engkau. Kiranya Bapa berkenan dengan rangkaian ibadah kami ini, sehingga seluruhnya menjadi persembahan yang harum dan berkenan di hadirat-Mu. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Kita lanjutkan pujian kita dengan Tuhanku Yesus.
Saudaraku terkasih, kita akan mendengarkan Mazmur 2 ayat 1 sampai 12 secara bergantian. Mazmur 2 ayat 1 sampai 12. Pakai TB2 ya. Oke, pakai TB2 kita. Mazmur 2 ayat 1 secara bergantian, diawali oleh para wanita dulu, selanjutnya ayat berikutnya adalah para pria. Ya. Baik, sudah ya. 1, 2, 3. Mengapa rusuh bangsa-bangsa? Mengapa suku-suku bangsa merancang persekongkolan yang sia-sia? Marilah kita memutuskan belenggu-belenggu mereka dan membuang tali-tali mereka dari kita. Lalu berkatalah ia kepada mereka dalam murkanya, dan dalam kobaran amarahnya ia menggemparkan mereka. Aku mau memberitakan ketetapan Tuhan. Ia berkata kepadaku, engkaulah anakku, pada hari ini engkau kunyatakan sebagai anak. Engkau akan meremukkan mereka dengan gada besi, memecahkan mereka seperti tembikar tukang periuk. Layanilah Tuhan dengan takut dan bersukacitalah dengan gemetar. Baik. Akan dilanjutkan kesaksian pujian dari STT Trinity, kasihmu tiada duanya. Silakan.
di STT Trinity. Ya, kasih Tuhan memang tiada duanya dan kita bersyukur sekali bahwa kita dipilih oleh Tuhan untuk menjadi anak-anaknya. Tidak semua orang bisa mengalami anugerah ini dan tentunya kita akan semakin mengenal Allah kita. Maka kita akan mendengarkan saat ini khotbah yang akan dibawakan oleh Bapak Denny Boy Saragi, SKM, MDiv, MTH dan PhD. Dengan judul Kealahan Kristus. Sebelumnya kita akan menyanyikan pujian Allahmu, Allahmu benteng yang teguh. Mari kita berdoa. Sungguh indah lagu yang baru kami naikkan ya Tuhan, bahwa sungguh Engkaulah Allah yang agung, Allah yang mulia, Allah yang besar. Dan keagungan-Mu bukan terlihat dari sekedar kemahakuasaan dan kemahadiran dan kemahatauan-Mu, tetapi lebih lagi dalam rupa Kristus yang turun menjadi manusia, dalam melayani, dalam berkorban, dalam merendahkan diri. Itulah Allah yang kami kenal di dalam Yesus Kristus.
Dan ketika hari ini kami akan membahas firman Tuhan tentang kealahan Yesus Kristus, maka biarlah melalui inkarnasi Kristus ini kami sungguh-sungguh mengenal diri Allah, wajah Allah dalam misteri yang terdalam yang sudah Engkau ungkapkan ke tengah-tengah dunia ini. Berbicaralah kepada kami semua ya Tuhan. Kami harus memperbincangkan firman Tuhan, tetapi kami manusia, kami tidak mampu memperbincangkannya. Karena itu termulailah Engkau dalam pemberitaan firman Tuhan ini. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat sore. Senang sekali saya membawakan tema firman Tuhan tentang ketuhanan Kristus ya. Saya ada siapin slide, nanti slide-nya mengikuti aja sambil saya membawakan ya. Nah, saya tadi agak ragu-ragu kita pakai TB1 atau TB2. Jadi saya bawa Alkitab TB2 tapi saya siapkan teksnya TB1 gitu ya. Jadi kita baca TB2 ya. Jadi slide-nya kita langsung pindah nanti ke slide nomor 6 ya. Tolong dibantu. Jadi kita coba baca bersaut-sautan Kolose pasal 2 ayat 6 sampai 15, kita baca responsoria ya. Saya baca ayat 6, Bapak Ibu kakak, abang, Lae dan Ito kata Bunda Pak Sogit ya. Baca yang ayat ganjil. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia, Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga melalui kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati. Dengan menghapuskan surat utang yang mendakwa kita dengan ketentuan-ketentuan hukum, itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saya benar ya, khotbahnya di sini ya, bukan di situ ya. Sini, oke. Di mana aja sama aja. Pertama-tama terima kasih sudah bisa datang ke komunitas Bunda Pasogit ini ya. Ini pertama kali saya kemari ya. Walaupun sudah sering dengar nih, sering lihat videonya juga gitu ya. Kebetulan Bapak Mangapol Segala itu adalah kakak rohani saya ya. Jadi saya ngikutilah apa yang menjadi sepak terjang beliau, dan sekarang juga saya mengajar di STT Trinity di Parapat ya. Memang itu sudah menjadi perbincangan kami dulu, yang kemudian sekarang ini baru bisa terwujud. Nama saya Denny Saragih tadi ya, jelas sekali ini saya orang diaspora ini ya. Kalau misalnya kayak orang Yahudi itu kan, kalau misalnya yang orang nggak diaspora itu pasti nama itu nama-nama asli
Yahudi gitu ya Simon gitu kan. Tapi kalau sudah perantauan Timotius, nah, kayak saya ini Denny Boy gitu kan. Ya kalau misalnya orang asli Batak pasti ya kayak Abang Mengapul, ya mungkin apa lagi si Rindu, si Sabar gitu ya, atau siapalah nama-nama Batak ya. Udah pergi ya merantau kayak saya inilah ya. Denny Boy, Kak Junike pasti juga diaspora lah ini ya. Enggak dari sana, namanya aja udah beda. Ya, kayak Timotius juga itu namanya jadi berbeda ya. Jadi istri saya baru si Layan ada di sini, ya, bisa berdiri. Ya ini istri saya. Enggak usah berdiri, mau ya boleh ya, itu dia. Ya. Anak saya 3, Nicholas, Sophie dan Carly ya. Jadi kami tinggal di Kepaduri. Saya dosen Ukrida sehari-harinya ya. Dulu saya lama staf Perkantas. Perkantas tahu ya, pasti kebanyakan orang Perkantas. Persekutuan Kantong Terbatas katanya itu Perkantas. Ya. Dan biasanya kalau orang Perkantas itu kalau dia kemudian sekolah teologi gelarnya aneh-aneh gitu ya. Insinyur, mengapul segala, MDiv, MTH, doktor gitu. Saya juga sama, aneh kan. Denny Boy lagi ada SKM-nya. Berarti dulu sebenarnya bukan orang teologi ya. Terus dari sekolah teologi ya MDiv, ada MTH, terus PhD-nya itu PhD teologi saya. Jadi jangan kira saya PhD-nya FKM gitu, enggak. Memang saya orang teologi ya. Ya. Itu sedikit perkenalan dan saya ini teologinya adalah saya orang sistematik. Ya, jadi orang sistematik itu memang pasti nanti khotbahnya juga ya mengikuti ilmunya gitu ya. Jadi nanti Bapak Ibu jangan terkejut kalau khotbahnya agak lain dikit gitu ya. Oke. Nah, saya mulai dulu dengan satu pokok pikiran dari slide 6, bisa digeser ya, slide 6 ya. Ya, jadi berita yang mau kita pegang sama-sama pada sore hari ini adalah kealahan Kristus adalah sekaligus iman kita, tapi sekaligus juga etika dia. Ya. Jadi pada sore hari ini kita sedang akan membicarakan firman Tuhan, di mana Paulus tidak hanya bicara bahwa Yesus Kristus itu adalah Allah, ya. Tapi dia bicara sebenarnya kalau Yesus Kristus itu Allah, itu apa artinya? Apa artinya mengatakan dia Allah? Ya. Karena kata Allah ini adalah kata generik. Tetapi Paulus ingin mengatakan nanti di sini bukan di sana ada satu spesies Allah dan Yesus adalah salah satu daripada spesies itu, bukan begitu. Kalau dikatakan saya manusia, ada manusia. Saya ini manusia, bagian dari situ. Tetapi kita bicara Yesus Kristus adalah Allah, tidak ada Allah selain Yesus Kristus. Itu persoalannya. Bukan ada spesies Allah, lalu Bapa, Anak dan Roh adalah anggota dari spesies itu, bukan. Ya. Bahkan sebenarnya kalau kita bicara Bapa, itu bukan begini, ada ini spesies Bapa. Bapa di surga itu adalah anggota dari bapak-bapak ini gitu. Enggak. Dia itu adalah, kalau kita bicara, dia itu adalah Bapa yang paling primitif gitu. Bapa yang original. Kita ini bapak-bapak tiruan gitu ini semua. Ya. Dia bukan Bapak seperti Bapak manusia, bukan. Kita Bapak seperti Bapak di surga, itu yang benar. Ya. Roh Kudus bukan dia roh sebagai anggota dari spesies roh, bukan itu maksudnya. Ya ada roh, salah satunya Roh Kudus, tidak. Roh Kudus itu adalah the original spirit. Dia roh yang paling primitif. Roh-roh lain itu meniru dia, mengikuti dia, seperti dia. Dia roh bukan seperti roh, tapi roh-roh lain seperti Roh Kudus, itu yang benar. Dari segi apa itu Roh Kudus. Begitu juga dengan anak. Dialah anak. Kita ini semua ini anak-anak tiruan kita sini semua. Ya. Jadi Bapa, Anak dan Roh itu adalah Allah yang datang kepada kita sebagai Trinitas, yang menunjukkan kepada kita apa artinya itu Allah sebagai Allah. Nah ini memang sangat menarik karena begini, ketika kita bicara Allah Trinitas, 3 tapi 1, kita harus ingat yang namanya 3 dan yang namanya 1 itu bukan jumlah itu. Jadi Allah kalian 3, Allah kami 1, ada yang bilang gitu kan. Oh iya, jumlahnya 1. Allah orang Kristen itu
Kalau dikatakan tunggal bukan berarti satu artinya itu. Ya, bukan artinya jumlahnya satu. Ketika kita mengatakan Allah kita satu, maksud kita adalah Allah kita itu unik. Tidak ada sesuatu yang lain yang bisa dibandingkan dengan Dia. Satunya itu bukan jumlahnya satu. Ya, itu bukan jumlah satu itu. Satu itu adalah sesuatu yang tak bisa diperbandingkan dengan angka lain. Begitu juga ketika bicara tiga, itu bukan soal ada tiga jenis Allah, bukan. Ada Bapa, ada Anak, ada Roh Kudus. Tetapi Dia datang kepada kita dalam tiga cara kedatangan dan kita menemui Dia. Ya, dalam kedatangan itu sebagai Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dalam tradisi gereja disebut dengan pribadi. Tiga pribadi, satu substansi katanya. Itu bahasa manusia semua itu. Dan Bapak Ibu sekalian, salah satu yang paling sentral dalam kita memahami Allah dalam perjanjian baru adalah kita mengenalnya dalam pribadi Yesus Kristus. Ini sangat sentral dalam pemikiran Paulus. Bahkan kalau kita bicara apapun yang dihadapi Paulus dalam perjanjian baru, dia selalu bicara tentang Yesus Kristus. Filipi 2, perpecahan gereja, dia bicara tentang Yesus Kristus. Dan di sini ketika dia bicara tentang hidup yang tergoda untuk menambah-nambahkan spiritualitas gitu ya. Ini kan Kolose ini adalah soal bahwa mereka merasa kurang rohani, ada gitu. Ya, itu masalah mereka di situ. Kurang rohani. Supaya lebih rohani gimana caranya? Ya puasa, enggak boleh begini, enggak boleh begitu. Nanti kita akan bahas ya. Paulus mengatakan, ketika kamu mempertanyakan itu, ada masalah dengan kristologi kamu. Sama dengan Filipi juga. Ketika kamu pecah, ada masalah dengan kristologi kamu. Ya. Dari sini kita akan lihat, ya, ada 3 poin yang akan kita jadikan dasar. Pertama adalah sebagai pengikutnya kita harus menjadikan Kristus sebagai Allah dalam seluruh dimensi kenyataan. Wah, ini saya kutip ini dari bahasa salah satu konfesi sebenarnya ini ya. Ya, baik dalam mati maupun hidup kita, ya. Kita harus menjadikan Kristus sebagai Allah ya, atau mempertuhankan Dia dalam seluruh dimensi kenyataan kita. Namun kita manusia yang lemah dan berdosa. Karena itu tidak ada satu orang pun yang mampu menjadikan Kristus sebagai Allah secara total dalam seluruh dimensi kehidupannya. Karena itu kita harus memberikan kemuliaan padanya. Karena hanya dengan pekerjaan Roh Kudus kita mampu meyakini dan menjalankan kealahan Kristus dalam hidup dan mati kita. Jadi saya kasih dulu poinnya dulu. Baru kita bahas ayat-ayatnya secara lebih detail. Yang pertama, ada 5 pesan yang mau kita bahas dalam kitab Kolose ini. Next slide. Yang pertama adalah Paulus di sini membahas tentang kristosentrisme kosmis. Ya, kita simpan dulu, nanti kita bahas detail. Yang kedua, sebagai implikasinya, maka kita juga mengalami status eskatologis yang berbeda. Karena Kristus bukan sebagian Allah, bukan sepertiga Allah. Ya, ada Bapa, Anak, Roh Kudus, jadi sepertiga. Tapi seluruh Allah. Itu makanya kita pun ambil bagian dalam keseluruhan keilahian itu dalam kenyataan kita sebagai jemaat. Nah, karena itu kita akan mengalami semacam pemutusan radikal dari orde dunia yang lama. Tidak ada lagi yang kita butuhkan di luar Kristus. Semua yang mengikat kita itu sudah tidak perlu ditambahkan. Apa yang Kristus kerjakan itu sudah sempurna, sehingga tidak perlu ada ekstra spiritual lain yang kita butuhkan supaya kita betul-betul menjadi orang Kristen. Nah, karena itulah makanya dia akan bicara bahwa akan ada semua kemungkinan dakwaan itu sudah tuntas, dan kemenangan salib bahkan mendeklarasikan kepada seluruh dunia bahwa kita adalah pemenang.
Ya, nanti kita akan lihat satu persatu. Mungkin sekarang masih agak kabur gitu ya. Kita bahas pelan-pelan. Next slide. Mari kita baca dulu kitab Kolose ini. Apa sih kitab Kolose ya? Nah, Kolose itu sebuah kota ya di wilayah Frigia. Frigia itu adalah orang Yunani di daerah Makedonia gitu ya. Mereka kemudian merantau ke daerah Frigia, dan daerah Frigia ini di dekat ada sungai namanya Sungai Likus ya. Nah, dulu sebelumnya kota ini kota dagang yang besar ya, tapi pada zaman Paulus itu agak menurun ya. Kayak kota apa mungkin kalau di Indonesia sekarang yang dulu hebat sekarang agak menurun gitu ya. Ya kira-kira gitulah ya. Mungkin apa kota atau kota perdagangan mungkin kalau dekat kampung kami sana ya. Perdagangan itu sempat rame, sekarang enggak, udah meredup. Kayak kira gitulah ya. Sorry kalau ada orang perdagangan di sini ya. Ya. Nah, kota ini kalah bersaing dengan kota tetangganya Laodikia dan Hierapolis. Jadi kalau kita lihat surat-surat kepada jemaat itu, ada surat kepada jemaat Laodikia, nah 3 sekawan, jarak satu dengan yang itu kira-kira 20 km ya. Next slide. Yang penting bagi kita mengenai penduduk Kolose ini adalah masyarakatnya itu termasuk masyarakat yang agak pluralistik dan sinkretistik, dan ini nanti kita akan lihat poin penting daripada pesan teologis Paulus ya. Nah, dalam masyarakat yang pluralistik ini, maka kota ini dihuni oleh 3 kelompok besar. Ya. Yang pertama orang-orang asli Frigia yang kental dengan mistisisme lokal dan penyembahan dewa-dewa alam. Ya. Jadi mereka itu istilahnya banyak dukun-dukun di sana. Banyak orang-orang yang bisa magic gitu lah ya. Banyak yang punya bule-bule di sana gitu ya. Yang kedua, yang menarik selain banyak yang punya ilmu-ilmu gaib, banyak pula di sana yang rasional. Nah, ini menarik ya, campur dia. Yaitu orang-orang Yunani yang punya dua kultur. Pertama adalah penganut filsafat rasional ya. Semuanya itu dilogikakan ya. Tentu saja ini adalah hasil karya Plato, Socrates dan Aristoteles gitu ya. Tetapi di sisi lain juga ada penganut namanya kultus misteri, ya Gnosticism. Mereka suka berspekulasi, mengikuti Plato, apa yang ada di balik substansi gitu ya. Jadi Plato suka bilang begini, ini meja dibakar punah, tapi konsep meja nggak akan pernah hilang gitu kan, Plato bilang gitu. Jadi mana yang lebih abadi, mejanya atau ide mejanya? Dia bilang ide mejanya lebih abadi. Lalu mereka mencoba berspekulasi, kalau begitu di alam ide yang abadi itu ada apa di sana? Nah, ini muncullah agama-agama misteri. Kalau Plato dia agak ngambang, kalau ini dia lebih konkret, ya ada demigod, ada dewa-dewa segala macam, ada alam malaikat dan seterusnya ya, namanya kultus misteri. Dan yang ketiga ada komunitas Yahudi diaspora yang menetap di sana sejak zaman Raja Antiochus. Ini adalah ada satu dinasti di bawah, kita tahu setelah Iskandar Agung, Alexander the Great itu mati, maka kerajaannya pecah menjadi 4 jenderal. Nah, salah satu keturunan jenderalnya itu adalah Antiochus. Ini keturunan ketiga, maka disebutkan Antiochus ketiga. Nah, pada zaman dia pernah menyebarkan orang Yahudi ya. Jadi ada juga orang Yahudi yang sudah menetap di sana dan mereka menganut misalnya kayak agama Yahudi tradisional. Nah, jadi kenapa kita bahas ini? Jadi orang di Kolose itu dipengaruhi oleh 3 pemikiran ini, dan 3 pemikiran inilah yang sedang dihadapi Paulus dalam ayat 6 sampai ayat 14 ini nanti. Ya, next slide. Jadi apa yang Paulus sedang katakan? Ya, yang sedang dia katakan adalah pertama kepada filsafat spekulatif Yunani. Ya, dikatakannya di ayat 8, hati-hati supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong. Nah itu, ya. Jadi Paulus bilang begini, bahwa Kristus itu adalah Allah yang sudah sempurna.
Berapa banyak Allah ada dalam Kristus? Seluruh Allah ada dalam Kristus. Tidak ada lagi yang kurang dari kealahannya. Kita suka bilang, apakah Yesus 100% Allah atau 90% Allah? Sebenarnya bahasa persen gini nggak cocok secara teologi. Ya, nggak ada presentasi dalam diri Allah. Allah itu tidak komposit, tidak bisa dibagi. Yesus Kristus adalah sepenuhnya Allah. Tidak ada yang kurang dari kealahan dalam diri Yesus Kristus. Malah sebenarnya begini, kalau Yesus bukan Allah, tunjukkanlah kepadaku siapa Allah itu. Paulus mau bilangnya begitu. Gak jelas. Dalam iman Kristiani yang terjadi adalah sebaliknya. Hapus semua konsepmu tentang Allah, lalu lihatlah Yesus Kristus. Itulah Allah. Dia bukan hanya potret Allah. Oh, lihatlah dia, begitulah kira-kira Allah. Tidak. Lihatlah dia, maka sepenuhnya Allah sudah kamu lihat. Sehingga ketika kita melihat Yesus Kristus, kita bertanya begini, apa yang paling Allah dalam Allah kalau begitu? Orang Yunani akan jawab, Maha Kuasa, Maha Tahu, Maha Hadir. Paulus bilang, no. Yang paling Allah dari Allah adalah Dia mau menderita bagi kita. Dia melayani kita. Dia menjadi manusia bagi kita. Humility is the most godly of God. Kerendahan hati adalah yang paling Allah daripada Allah. Ini di kalangan teologi ini perdebatannya dalam ini sebenarnya kalau saya ceritakan ya Bapak Ibu sekalian ya. Kadang orang bertanya begini, apakah dalam diri Allah ada urutan, kata teolog. Dalam diri kalau kita kan ada urutan ya, kita pikir dulu lalu kita bertindak. Dalam diri Allah itu tidak ada urutan Bapak Ibu sekalian. Tidak ada urutan. Bagi Allah apa yang dipikirkannya, apa yang dikehendakinya, apa yang direncanakannya, dan apa yang terjadi itu satu kesatuan. Bayangkan itu. Kalau kita pikir-pikir sulit sekali jadi Allah ya. Itu gak ada proses dalam diri Allah. Apa yang dia ketahui dan apa yang terjadi itu persis sama. Karena itu yang paling menakutkan, yang paling menggetarkan, yang paling mengerikan dari kebenaran ini adalah bagi Allah itu tidak ada bedanya antara Dia berencana untuk turun ke dunia untuk menjadi Yesus Kristus, tersalib dan mati di Golgota, dengan sebelumnya itu tidak ada. Dia adalah selalu yang keningnya berdarah dan mati bagi manusia. Tidak ada wajah lain selain wajah Kristus. Kalau kita mencoba membuka alam kekal itu, kita mencapik kekekalan dan kita merobek tirainya, kita mengintip ke sana, kita mau tahu apa yang ada di balik diri Allah yang paling dalam. Maka yang kita lihat adalah wajah yang berdarah disalib dan berseru, Eli Eli lama sabachthani. Mati dan menderita bagi manusia. That is the true God. Dan tidak ada Allah lain selain itu. Dan bagi Paulus ini sangat menggoncang. Maka dia bertanya, Tuhan siapa engkau? Dia bilang, dia bingung. Karena semua yang dia tahu tentang Tuhan itu berubah total. Karena dia yang tersalib inilah Tuhan yang sebenarnya, yang gak pernah dibayangkannya sebelumnya. Bagi dia Allah itu adalah Allah yang transenden, Allah yang tak bisa didekati, Allah yang begitu kita dekat kita terbakar habis. Tidak. Allah dalam Yesus Kristus adalah Allah yang menjadi manusia. Lalu kita bertanya, oh bukankah itu hanya sepenggal dari Allah, sebagian dari Allah. Allah punya sisi lain loh. Paulus bilang, seluruh kepenuhan kealahan berkenan diam dalam Dia. Ngerti gak maksudnya?
Yang paling Allah dari Allah adalah ketika dia datang ke dunia, mati bagi manusia. Itu makanya Calvert mengatakan intisari daripada Allah kita adalah Immanuel, Allah beserta kita, Allah di pihak kita, Allah mencintai kita dengan kasih yang kekal. Dan dia mengatakan begini, bukan berarti Allah harus bersama dengan manusia, enggak. Bukan berarti Allah butuh manusia, bukan berarti Allah tidak bisa jadi Allah kalau tanpa manusia, tidak. Secara ontologis dia bisa tanpa manusia. Tetapi sebagai diri Allah yang paling dalam, Allah memilih tidak mau jadi Allah kecuali Allah yang beserta dengan manusia. Itu makanya buku terakhir dari Calvert berjudul dengan The Humanity of God. Dia bicara tentang keberpihakan Allah kepada manusia. Dan Bapak Ibu sekalian, karena itu Pak Paulus mengatakan jangan tergoda dengan berbagai macam filsafat-filsafat, ya. Filsafat bukan dalam arti akademis, tapi filsafat-filsafat yang mencoba mengajarkan bahwa iya ada Kristus, tapi juga ada stoikia, kosmos, roh-roh dunia yang mengontrol. Jadi Yesus itu iya, tapi juga ada yang lain. Ada roh pohon beringin, ada roh lapangan bola, ada roh hari Jumat, ada roh jalan perluasan dan seterusnya gitu. Ya. Dan dia bilang, kalau kita percaya hal-hal demikian, yang jadi masalah adalah Kristus belum sepenuhnya Allah bagi kita. Kalau Indonesia itu ada yang unik ya, kemanapun kita ada apartemen tidak ada lantai 4. Jadi ada roh nomor 4 di Indonesia, ya kan? Tidak ada juga hotel kamar nomor 13, ya kan? Nah itu ada roh nomor 13. Kalau dalam bahasa Kanton ada namanya Sabse 14, artinya itu mirip katanya dengan pasti mati katanya. Juga tadi saya Google ya, 24 se. Jadi rupanya se ini artinya dengan sa itu mirip ya, mati artinya gitu ya. Artinya mudah mati. Makanya nggak ada nomor 14, nggak ada lantai 14 ya. Waktu kami pernah tinggal di di Mediterania nggak ada lantai 14. Nggak ada yang beli nanti, ya. Lantai 24 juga nggak ada, langsung lantai 25 gitu, nggak ada. Ya, pokoknya 44 semuanya dihindari. Karena apa? Ada semacam keyakinan terselubung, ya. Mungkin itu hanya marketing, ya. Tapi di masyarakat ada keyakinan terselubung. Ada roh yang mendampingi nomor 4 ini rupanya. Ya. Tapi Paulus bilang, kalau kamu masih menghidupi itu, yang masalah bukan nomor 4-nya. Yang masalah adalah kristologi kamu. Kadang-kadang kita jumpa dengan dukun gitu kan. Ngeri kali tadi matanya ku tengok. Waktu ku tengok bergetar hatiku. Yang salah bukan matanya. Apanya yang salah? Kristologi kita yang bermasalah. Bahwa Kristus belum menjadi Allah dalam segala sesuatu. Kristus seolah tidak berkuasa atas angka, atas kekuatan gaib, atas feng shui. Itu yang Paulus mau bilang. Yang kedua, dia juga bicara tentang legalisme ya. Next slide ya. Jadi pengajar sesat itu kan tadi ada juga orang Yahudi. Di ayat 11 dikatakan demikian. Dalam dia kamu telah disunat bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan tubuh yang berdosa. Jadi ada orang dengan latar belakang Yahudi, Fox Judaism itu mengatakan, ini cabang Yahudi sebenarnya. Saya kasih tahu kamu ya, Yahudi itu tidak mungkin tidak disunat, dia bilang. Karena itu adalah yang paling sentral dalam diri kami, nggak bisa. Omong kosong kamu jadi orang Kristen kalau gak disunat. Saya paling ngerti. Gila. Yesus itu disunat, Paulus itu disunat, jadi harus disunat juga. Itu yang terjadi. Bahkan ada juga mereka mengatakan ada makanan minuman yang harus dilarang. Ini nggak boleh, ya. Bahkan harus ada hari raya, bulan baru atau hari Sabat
Kolose pasal 2 ayat 16 coba kita baca. Karena itu jangan biarkan orang-orang menghakimi kamu mengenai makanan, minuman, mengenai hari Sabat, bulan baru maupun hari raya, bulan baru ataupun hari Sabat. Nah, itu. Paulus mau bilang, kalau kita masih terkungkung dengan hal-hal seperti ini, yang masalah adalah kristologi kita. Berarti Kristus belum menjadi raja di hari-hari itu. Itu makanya agama Kristen itu agama merdeka sebenarnya ya. Karena kalau kita pikir-pikir hari Sabat kita ini udah salahnya kalau mau literal, salah kita ini. Hari Sabat itu bukan hari Senin. Hari Sabat itu ya hari Sabtu. Bahkan kalau orang Yahudi itu hari itu nggak pernah dimulai pagi-pagi, kita yang pagi-pagi. Orang Yahudi itu memulai hari itu dari malam. Malam dulu baru hari dimulai jam 6 sore. Jadi hari Sabat itu adalah Jumat jam 6 sore sampai Sabtu jam 6 sore, itu Sabat dalam orang Yahudi. Jadi kita kan juga salah, hari Minggu kita kan bersabat kan. Kalau mau dilihat itu salah. Tapi nggak penting soal hari itu, kata Paulus, nggak penting. Karena apa? Kristus menjadi raja bagi hari-hari itu. Itu bukan yang utama. Kita rubah malah sekarang hari kita itu mulainya jam 12 malam gitu, bukan jam 6 sore. Terserah kita. Karena Yesus penguasa waktu kita. Nggak apa-apa. Kita beribadah hari Minggu karena hari Minggu Yesus bangkit dari kematian. Maknanya beda nggak? Sama persis. Saya jelaskan. Sabat itu adalah hari ke-7, hari beristirahat. Dan hari Minggu depannya kita itu mau mulai kerja kita. Setelah Allah bekerja, baru kita bekerja. Sehingga kita memulai hari kita dengan istirahat. Yaitu jam 6 sore kita beristirahat, Allah bekerja mempersiapkan semuanya. Pagi-pagi kita bangun, lalu kita bekerja. Intisarinya adalah dalam Alkitab selalu kerja kita itu adalah respon kepada kerja Allah. Itu artinya bekerja dari Alkitab. Ya sama, kita sekarang ini kita memulai hari kita beribadah dulu. Kita merayakan hidup kita merayakan karya kita. Setelah kita merayakannya, baru kita bekerja. Setahu saya sampai sekarang, hari Minggu itu hari pertama, bukan hari ke-7, betul nggak? Coba lihat kalendernya, atau saya cek kalender saya. Ya. Hari Minggu hari keberapa? Paling pinggir kan, paling kiri kan, bukan paling kanan kan? Coba lihat kalendernya. Bukan paling kanan, paling kiri, berarti itu hari pertama sebenarnya hari Minggu itu. Betul nggak? Sampai sekarang masih begitu. Coba kita kadang-kadang nggak kita pikir hari Minggu itu hari ke-7 gitu. Enggak, hari Minggu itu hari pertama. Yaitu persis seperti makna teologis kita. Kalau kita nggak penting. Bagi kita adalah Kristus sudah memulai karyanya. Kita meneruskannya melalui karya hidup kita. Ya teman-teman yang non-Kristen juga ngikutin itu dia tanpa sadar gitu ya. Karena Kristus adalah rajanya, dia nggak mau ngakuin aja gitu kan. Kalau nggak, gantilah kalendernya gitu. Jangan bikin Senin itu hari, Minggu itu hari pertama, bikin aja Senin hari pertama, kan enggak. Minggu itu hari pertama seluruh kalender sampai sekarang. Karena itu artinya hari pertama Minggu itu mereka pergi ke kuburan, lalu mereka mau berziarah Yesus bangkit, kan itu hari pertama Minggu itu selalu. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, orang-orang di Kolose juga sama mereka percaya kepatuhan ritual ini adalah syarat untuk mencapai tangga spiritual yang lebih tinggi. Kalau mau dekat dengan Tuhan, tambah lagi. Kalau sekarang next slide ya, mungkin ada orang yang bilang, masih yang sebelumnya lagi ya. Ada orang sekarang bilang kalau mau lebih dekat sama Tuhan, puasa gitu ya. Apalagi kalau mau lebih dekat sama Tuhan, pergi ziarah ke Yerusalem gitu kan, ada gitu kan. Nggak salah semua itu, nggak salah. Bukan berarti nggak boleh. Bahkan pernah ada aku dengar di pendeta, ya. Pendeta bilang begini, pas aku di Sungai Yordan itu, Roh Kudus menguasai aku. Aku bilang, Pak, tolong dulu, Bapak baptis saya, habis itu saya baptis Bapak. Setelah keluar dari situ, wah beda sekali rasanya katanya. Benar nggak beda? Nggak ada bedanya.
Itu cuma perasaan kita saja. Semua yang kita butuhkan sebagai orang Kristen itu sudah ada di dalam Yesus Kristus. Itu makanya Paulus mengatakan, kamu sudah menerima Dia. Dikatakan, kamu telah menerima Dia. Karena itu hendaklah hidup tetap dalam Dia. Hendaklah kamu berakar dalam Dia. Kamu dibangun di sini, bertumbuh di sini. Tidak ada lagi yang kamu butuhkan selain Dia. Cuma Dia. Yang kita semua beribadah, kita berminggu, kita melayani, itu semua untuk saling mengikatkan. Hanya Kristus yang kita butuhkan. Amin. Gak ada lagi yang lain. Bapak Ibu gak perlu saya sebagai pengkhotbah, gak perlu rohaniawan lain, gak perlu. Kita hanya butuh Kristus. Tapi kok ada Pak? Karena mereka adalah metafora dan perumpamaan Kristus yang hadir di tengah dunia. Itu adalah alat-alat anugerah supaya kita tetap dalam Kristus, bertumbuh dalam Kristus, berakar dalam Kristus. Christ is enough. Tidak perlu ada tambahan lain. Itu makanya saya suka senyum ya. Kalau di kampus, karena orang tahu saya rohaniawan ya kan. Kalau ada acara ulang tahun gitu ya, bilang, kita ini mau makan, tolong Pak Denny yang doa. Kalau Pak Denny yang doa kan lain gitu. Sering nggak merasa begitu? Mungkin Bapak Ibu juga dianggap kayak pendeta di kampus gitu ya, atau di tempat kantor. Oh, yang berdoa ini Pak Ferry lah, Pak Ferry ini pendeta ini gitu kan, supaya lebih beda doanya gitu. Itu enggak ada itu dalam iman Kristen begitu. Ada orang kesurupan gitu kan. Jangan saya yang ngusir, saya yang inilah pendeta ini, kalau pendeta ngusir lebih mujarab gitu loh. Apalagi kalau ditambah lagi sekarang ada air curahan, air percikan, tempat keramat, itu semua enggak ada itu. Enggak ada itu semua. Bahkan ada gua tempat kita berdoa, di situ ada tempatnya 7 perkataan Yesus, ada tapak-tapak yang kita ikutin gitu. Bukan berarti itu enggak boleh, bukan. Tapi yang salah adalah kalau kita pulang, beda kali ya di situ ya. Kalau di situ dekat kali sama Kristus, kayaknya Tuhan itu berbisik pada saya. Kalau di rumah udah beda, enggak, itu enggak benar. Dimanapun kita berada, siapapun kawan kita, Christ is enough. Gereja ini sama sakralnya dengan Yerusalem. Amin. Kenapa? Karena Kristus ada di sini. Rumah kita, kamar kita, tempat kita nonton film YouTube, bercanda-bercanda, ngobrol-ngobrol dari yang bagus sampai yang gak bagus, bertengkar juga di kamar itu sama sakralnya dengan mungkin gereja di Vatikan sana. Kenapa? Karena Kristus ada di kamar itu. Amin. Gereja ini dan tempat kita kerja itu sama sakralnya. Bank Indonesia, perusahaan apa itu sama. Kenapa sakral? Karena Kristus ada di tempat itu. Di gereja ini coba kita diingatkan ada salib. Di kantor kita mungkin nggak ada, di kantor saya ada, namanya kampus Kristen gitu kan, ada salibnya. Diingatkan gitu. Ya, kalau di kampus kami ada salib, sebelah kanan Pak Prabowo, sebelah kiri Pak Gibran gitu. Mereka mengawal salib gitu. Mungkin gitu juga di Trinity ya. Ada salib enggak ada. Jadi mereka mengawal salib gitu. Menurut saya benar nih. Benar itu, Pak Prabowo itu adalah asistennya Yesus Kristus. Memang dia asistennya. Asisten satunya Pak Prabowo, Pak Gibran asisten 2, khusus wilayah Indonesia. Khusus, di luar itu lain lagi asistennya gitu. Ya, tinggal apakah mereka mau mengakui atau tidak mengakuinya gitu ya. Ya. Baru yang berikutnya adalah yang ketiga tadi ya. Ya, yang ketiga adalah mistisisme Frigia. Ya. Nah, ini juga sama. Mereka itu menyembah malaikat-malaikat ya. Muncul praktek veneration of angels ya. Menyembah malaikat seolah-olah gini, Tuhan itu begitu jauh, begitu tak terjangkau gitu, sehingga supaya bisa dekat ya ada
intermediary figure, ada orang kudus atau ada malaikat yang membuat kita merasa nyaman dengan dia. Ya. Jadi Allah itu transenden, Allah itu melampaui segala sesuatu. Maka dicari mediator perantara, roh halus yang dianggap menguasai wilayah-wilayah tertentu, mirip dengan konsep penjaga atau jimat pengaman dalam budaya timur. Ya. Paulus bilang juga tidak. Ya. Kenapa? Apa yang salah kalau kita menyembah, mohon maaf ya, malaikat atau dekat dengan malaikat, berdoa dengan santo, atau kita bukan menyinggung ya ke Bunda Maria gitu ya. Apa yang salah menurut kitab Kolose? Yang salah adalah seolah-olah Kristus itu nggak dekat sama kita. Kalau misalnya saya kompak dengan Bang Junjunan gitu, kami kawan gitu, saya ada sesuatu dalam hati saya, terus saya mau ngomong sama dia, saya ngomongnya ke Kak Riris. Apa kata Bang Junjunan? Emang ada apa antara kita kok harus melalui Kak Riris gitu? Langsung aja, ngerti nggak? Itu Bang Junjunan akan bilang, selama ini kita ngopi bareng, selama ini kita sama-sama bareng. Ketika kamu ada pergumulan, kamu ngomongnya sama Kak Riris. Memang dia istri saya, dekat, satu kami sebenarnya. Tapi kan aku kan ini sahabat kamu, persis sama. Kalau kita memiliki perantara-perantara, itu berarti kita merasa Kristus itu bukan saudara kita, bukan sahabat kita, tidak dekat dengan kita, tidak bersama-sama dengan kita. Kadang-kadang kita kan mau begitu ya, bukan berarti salah ya menurut saya. Kita kadang-kadang, wah ini banyak pergumulan, tolong Pak Pendeta doakan saya gitu. Salah nggak? Nggak salah loh, itu nggak salah. Tetapi apakah kamu minta didoakan karena kamu lebih yakin doa Pak Pendeta lebih mujarab? Itu salah. Tetapi kalau dengan doa Pak Pendeta kamu diingatkan bahwa dalam persoalan ini saya harus bergantung sepenuhnya kepada Kristus karena dia cukup bagi saya. No problem. Itu artinya kita minta mendoakan supaya lewat doanya kami sama-sama saling mengingatkan ya bahwa cukup dengan Kristus. Jadi jangan kita pulang-pulang nanti bilang, beda kali setelah didoakan Pak Pendeta itu berubah sekarang hidupku katanya. Sekarang yang jadi juru selamat apakah Yesus atau pendetanya? Itulah maksudnya bahwa kita menjadikan Kristus menjadi Tuhan dalam seluruh hidup kita. Coba kembali lagi ke slide 6 ya. Jadi slide 6 tolong ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, poin yang mau saya bilang dalam khotbah saya panjang lebar ini adalah ini. Ya. Bahwa kealahan Kristus itu bukan hanya soal konsep, tapi itu adalah soal etika. Bagaimana kita memperalahkan dia dalam seluruh kehidupan kita. Sebagai pengikutnya, kita harus menjadikan Kristus sebagai Allah dalam seluruh dimensi kenyataan. Semuanya, tanpa terkecuali. Baik dalam hidup dan mati kita. Dalam hari, dalam space, dalam uang, berumah tangga, semuanya Kristus adalah segala-galanya dan satu-satunya bagi kita. Betul gak? Betul. Tapi bisa gak kita melakukannya? Gak bisa. Gak ada satu orang pun yang mampu melakukan itu. Hanya Dia yang mampu melakukan. Kita ini manusia yang lemah dan berdosa. Seperti jemaat Kolose, kita juga punya banyak godaan-godaan, tantangan-tantangan, betul enggak? Keyakinan kita kadang-kadang goyang. Kita tengok mata dukun bolang begitu besar, takut kita. Kita tengok petir, takut kita. Kita tengok ekonomi dolar sampai 18.000, goncang hati kita. Kita tengok mulai muncul kerusuhan, kita mulai goyang, betul enggak? Itulah manusia, itulah kita. Gak usah jauh-jauh. Saya baru ini pulang dari luar kota naik pesawat, goyang sedikit, waduh matilah aku begitu. Memangnya bukan Tuhan Yesus raja atas pesawat yang saya ini? Dia juga. Setiap mur-mur itu sampai mur yang paling kecil dia pegang itu semua. Percaya Bapak Ibu. Kadang-kadang juga sisi lain ketika ada sel-sel yang nakal tubuh kita kena cancer, kita kena penyakit,
Kita kira ini sini bukan Tuhan Yesus yang berkuasa nih, sel cancer yang berkuasa. No, dalam sel cancer itu pun Kristus yang berkuasa. Ada anak kita yang bandel, wah udah nggak bisa lagi dirubah ini sekarang yang berkuasa YouTube. No, dalam semuanya itu Kristus yang berkuasa. Tapi kita manusia lemah, kita berdosa, kita tidak mampu mempertuhankan Dia dalam semuanya itu. Kita tergoncang, kita tergoda, kita ragu, kita kira itu juga Tuhan. Oh ada Tuhan lain, kita ada tambahan-tambahan. Bahkan kadang-kadang kita tidak mengintegrasikan pengobatan itu dengan Kristus. Saya tidak mengatakan kalau kamu terkena kanker jangan berobat, harus berobat. Tetapi apakah pengobatan itu adalah sebuah plus dari Kristus? Atau dia juga adalah ekspresi dari Kristus bekerja untuk mengobati kita? Sehingga orang Kristen yang benar dia gak bedakan antara sembuh mujizat atau sembuh dari dokter. Itu semuanya di bawah Kristus. Saya punya masalah keuangan, bukan hanya oh ya Kristus iya juga, tapi ini opung saya punya warisan saya minta tolong juga lah. Setelah tertolong, iya memang Yesus juga Tuhan lah, tapi opung saya ini yang nolong sebenarnya. Kita harus mengintegrasikannya bahwa opung kita ini pun berada di bawah Kristus. He is the only one. Tapi bagaimana kita menghayati itu? Kita selalu lupa, kita orang berdosa, mata kita kadang-kadang tertutup oleh beban hidup ini. Kita tidak bisa mampu melakukannya secara total Bapak Ibu sekalian. Karena itulah kita harus memuliakan Dia, kita muliakan Dia. Karena hanya dengan pekerjaan Roh Kudus kita dimampukan untuk meyakini, enggak Dialah Tuhan saya. Dan kita menjalankan Dialah Tuhan kita dalam hidup dan mati kita. Meskipun saya kadang-kadang lupa, saya mau ingat terus, He is the only one. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami bersyukur bahwa Kristus adalah Raja, adalah Tuhan atas segala sesuatu. Bukan hanya sepenggal kehidupan, tapi seluruh kehidupan, seluruh aspek yang kami miliki. Setiap sel kami, setiap detik waktu kami, setiap ruang di alam semesta ini, Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Dan kami bersyukur karena Tuhan yang kami miliki adalah Dia yang rendah hati, Dia yang melayani, Dia yang berkorban, Dia yang begitu dekat dan perhatian. Tapi seringkali kami lupa, seringkali mata kami dan hati kami lebih dipengaruhi oleh sekeliling kami, oleh iman kami. Kami seperti Petrus yang tenggelam ketika kami berseru kepada Kristus. Di tengah-tengah badai kami lihat sekeliling kami tidak melihat Tuhan kami jatuh. Tuhan ulurkan tangan-Mu kepada kami, angkat kami. Supaya kami bisa melihat sungguh Kristus adalah Allah dan Raja dalam segala sesuatu. Bahkan di tengah-tengah kondisi ekonomi saat ini, ketika negara kami semakin lama semakin terpuruk, ketika banyak sekali tantangan-tantangan ke depan, kadang kami berpikir apa yang akan terjadi dalam setahun 2 tahun ke depan. Ketika masalah keluarga kami hadapi, ketika masalah kesehatan menggerogoti hidup kami, ketika orang-orang yang kami kasih menjauh dari kami, Tuhan tolong kami untuk melihat Kristus tidak pernah berhenti menjadi Tuhan. Kristus adalah penguasa, dan ajar kami untuk mempermuliakan Engkau, sehingga pada waktunya Engkau akan menunjukkan sungguh Engkau adalah Allah yang hidup. Amin. Ya, alangkah indahnya kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita dipilih oleh Tuhan. Kita diberi anugerah untuk percaya kepada Kristus. Kristus sebagai Allah dalam seluruh dimensi kenyataan, baik hidup maupun mati kita.
Kita sangat bersyukur dan Tuhan itu mempunyai kedaulatan penuh di dalam setiap dinamika hidup kita. Kita mengucap syukur untuk itu, kita nyanyikan bersama-sama Kau yang terindah. Kita nyanyikan 2 kali. Kita sungguh hayati kata-kata di dalam lagu ini. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar dengan selamat penuh kemuliaan. Kau yang dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau, ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu, tiada luput nama selalu. Menyembah Yesus Tuhan Rajaku, ku sembah Kau, ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu. Semua lidah akan mengaku, Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau, ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu, tiada luput tak bertelut. Menyembah Yesus Tuhan Rajaku, ku sembah Kau, ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu. Semua lidah akan mengaku, Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Tuhan Rajaku, Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Saat ini kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari Saudara Bunggut Sidabutar
Metle sogon lali I hodo Tuhan dan kutahu Bapak peliharaku. Horas, shalom Mamangina. Sorry agak ribet terbiar kamu saudi kati. Alan dapat guru bonak di sonai. Jujur Bapak Ibu, sebenarnya untuk bisa hadir pada saat ini ikut melayani bersama dengan abang-abang saya yang ada di sana. Saya bersyukur, tapi satu sisi saya takut. Tadi Ibu Neni manggil nama saya, kita tampilkan bonggut, ya kan? Saya ketawa, tapi dalam hati, buah nona yang tua bodoh, nona yang bari di jolonnya lakukan naraku. Karena memang jujur ini kesaksian saya jujur sejujur-jujurnya, saya tidak pernah takut bernyanyi di hadapan siapapun. Termasuk Bapak Presiden saya sudah pernah nyanyi, walaupun rame-rame ya. Tapi kalau nyanyi di hadapan para jemaat Tuhan sepertinya bebannya beratus-ratus kali lipat. Saya enggak tahu. Tapi ada satu hal saya percaya bahwa yang namanya melayani Tuhan, dan semoga ucapan saya tidak salah ya Bapak Pendeta ya. Tuhan tidak pernah melihat kita hebat apa tidak, karena mungkin saya bawa seruling di sini, terus ada gitar di sini, terus saya bisa nyanyi. Tidak, Tuhan tidak melihat itu, karena katanya Tuhan melihat ketulusan hati. Itu kan Bapak Pendeta? Ya, karena itu tung semua dia penon marit di awal manginang ada salah atau terlalu banyak overacting dan segala macam. Semoga Tuhan yang dipermuliakan. Haleluya. Oke. Duh Tuhan, apa dironi gok dirohaki, oh apa sakit hutiyo toto lamar gogo au di baiko
Kijupangan diagotani nanggalubang pe ganggu rohaki oh haposaki hutiop gomos lamar gogo au di baiko songon lali habang maca tibo maninggal hosude akan sidang olaki olako Tuhan pasabang rohaki darana sotar baiko Tuhan Biagotani nanggalubang pe ganggu rohaki oh haposaki hutiop gomos lamar gogo au di baiko songon lali habang baca tibo maninggal hosude akan sidang olaki olako Tuhan pasabang rohaki darana sotar bain oh Tuhan songon lali habang macai tibo maninggal hosude akan sidang olaki olako Tuhan pasabang rohaki darana sotar bain oh Tuhan Hubereng bohim laos martangi angau magidopang rupion diau saya tiup tanganku Tuhan saya tobumau ayo do Tuhan bargogo diau ayo do Tuhan bargogo diau ayo do Tuhan bargogo dia segala kemuliaan bagi nama Tuhan mulia oke mulia mak berhasil do piau sadala lagu dang binoto nampak dua kali honon sebenarnya kalau nggak ada Bang Tiroy sama Bang Nardi sebenarnya aku tadi itu nggak ngerti mainnya gimana alih-alih jago-jago lagi karena mereka bagus-bagus dan juga profesional di bidangnya terbantu sedikit saya tadi nyanyi. Thank you Bang ya. Oke. Oke, lagu kedua. Semoga Bapak Ibu tidak bosan. Kalau tadi aku main suling, sekarang kita mau memuji Tuhan dengan memakai gitar dulu Bapak Ibu. Ya, saya percaya semua kita di sini semua memiliki pergumulan masing-masing. Pasti ada yang pernah mengalami sukacita, tetapi setiap kita tidak lepas dari permasalahan, problematika kehidupan, termasuk dengan saya Bapak Ibu. Tapi saya percaya bahwa apapun yang Bapak Ibu alami, apapun yang saya alami, baik suka maupun duka, Tuhan selalu ada untuk memelihara kita. Bapak pelihara.
Ku tahu Bapa lihat aku, Dia baik, Dia baik. Ku tahu Dia selalu sertaku, Dia baik bagiku. Ku tahu Bapa lihat aku, Dia baik, Dia baik. Ku tahu Dia selalu sertaku, Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semua mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa lihat aku, Dia baik bagiku. I have known the Father care for me. He's been good, He's been good. Through it all, He's always there for me. That's been good to me. Through the storm, through the night, come what may, everything will be alright. I have known that Father care for me. It's been good to me. Thank you. Segala kemuliaan bagi nama Tuhan. Praise the Lord.
Terima kasih Bung Bonggut Sidaputar. Seperti burung yang terbang tinggi, meninggalkan semua pergumulanku. Hanya Kau Tuhan yang menghiburku, tiada yang sanggup membangkitkanku kembali. Darah Kristus di kayu salib, perjalanan penderitaan di Kristus salib, darah itu begitu mahal, itulah tanda cinta kasih Tuhan terhadap kita. Baiklah saudaraku semua, kita akan menyampaikan persembahan kita dan akan diiringi oleh lagu persembahan Daudu Menggan Asini Roham. Saatnya kita dengarkan pengumuman dan doa syafaat oleh Bapak Daulat Pardosi. Shalom, Horas Samanginang, kakak, abang, Pak Ito. Warta ibadah bulanan KBD hari ini Minggu tanggal 7 Juni 2026 dengan tema kealahan Kristus yang diambil tadi dari Kolose 2 ayat 6 sampai 15. Pertama kami mau mengucapkan selamat datang buat Amang Inang, abang kakak, saudara-saudari pada ibadah bulanan hari ini. Kami juga mengundang untuk kedatangan Bapak Ibu Amang Inang di ibadah KBD bulan depan di tempat ini juga, yaitu pada tanggal 5 Juli 2026 jam 4 sore. Pembicara untuk ibadah bulan depan adalah Bapak Dr. Pelita Surbakti ST MDiv MTH. Beliau juga dosen di STT Trinity, sama seperti Pak Denny Boy Saragi hari ini. Temanya tersembunyi dalam Kristus yang diambil dari Kolose 2 ayat 16 dan Kolose 3 ayat 4.
MC-nya Laura Barasa. Para pelayan ibadah hari ini, kami mau mengucapkan terima kasih untuk para pelayan ibadah hari ini. Pertama kepada Pak Denny Boy Saragi, terima kasih Pak. Saya tadi disinggung masalah perdagangan, terus pajak horas, berarti Pak Denny Boy ini orang Siantar saya pikir tadi. Makanya tadi nggak banyak yang ketawa tadi Pak. Yang ketawa tadi mungkin orang yang Parsiatar gitu. Kebetulan saya juga orang Siantar Pak. Sama seperti Bu Junike, orang Siantar juga. Terima kasih Pak atas pelayanannya hari ini. Begitu juga dengan MC. Tadi saya waktu membaca warta ini saya tadi terkejut sebenarnya. Ini benar-benar Ibu Eni enggak ya, saya pikir gitu. Ternyata benar gitu. Ternyata Bu Eni menjadi inspirasi ya bagi kita. Artinya bapak-bapak nanti yang di depan ini juga bisa jadi MC kan gitu. Iya Bu ya. Saya tadi kaget loh. Waktu tadi dikasih ini di rumah gitu ya. Benar nggak ini Bu Eni, saya pikir. Ternyata benar gitu. Dan semangatnya luar biasa Bu. Terima kasih ya Bu ya. Ternyata Ibu ini nggak berani, nggak takut tampil di ini maksud saya nuansanya agak berbeda begitu ya. Ternyata beliau ini adalah orang yang patut kita tiru dan kita jadi merasa bukan, ya saya pikir tadi saya udah cukup tua ya, karena kemarin waktu di ibadah di rumah pendeta saya itu merasa masih umur saya itu 54 gitu. Ketika dia tanya tamat tahun SMA tamat tahun berapa katanya kan, saya bilang saya 84 gitu. Langsung dia nggak menjawab karena dia tamat tahun 74. Dia kelahiran 74. Gitu. Kelahiran 74. Jadi kalau kita di gereja, kita sudah lansia. Iya nggak Pak ya, Pak Junjuan? Kita udah lansia gitu. Jadi kita merasa kemarin udah merasa tua kan gitu kan, tapi dengan tampilnya Bu Eni, wah, ternyata kita harus lebih semangat lagi gitu ya. Terima kasih banyak Ibu ya. Kami juga mau mengucapkan terima kasih untuk singer yang hari ini ada Mas Tagurning, Febri Pasaribu dan Hotria Sagala. Ini Hotria nanti ikut nggak wisuda ini? Bulan September. Karena belum wisuda katanya dia. Jadi kita harapkan dia bisa ikut wisuda bulan September nanti. Kemudian ini yang selalu melayani kita dengan pemusik, ada di sini Bang Tiroy Siotang. Terima kasih ya Bang. Ada di sini gondang Bang Nardi Simamora. Juga tadi ada suling Bonggut Sidaputar. Terima kasih Bang untuk sumbangan pujian yang begitu indah. Ternyata talentanya banyak ya. Dan mungkin untuk berikutnya ini akan bisa tampil lagi gitu. Juga untuk pengisi acara tadi ada STT Trinity dan ada Bonggut. Dan pewarta saya sendiri Daulat Pardosi. Pengumuman berikutnya dari STT Trinity. Saat ini mahasiswa semester 6 dalam liburan juga melakukan pelayanan 2 bulan di berbagai tempat, termasuk di beberapa gereja dan ada juga mungkin yang di pusat pelayanan ya. Ada 2 orang kalau nggak salah yang ada di pusat pelayanan. Kemudian untuk tanggal 26-27 Juni nanti di STT Trinity di kampus akan dilakukan kegiatan camp siswa. Untuk ini masih dalam pergumulan
pesertanya kita belum tahu berapa, tapi kita berdoa semoga pesertanya bisa di atas 50 orang ya. Karena kemarin masih panitia belum dapat angka gitu, tapi masih dalam pergumulan. Kita mengharapkan kehadiran STT Trinity tidak hanya membina melakukan pengajaran di kampus, tapi juga bermanfaat bagi anak-anak SMA yang ada di Bonapasogit, terutama yang di sekitar pusat pelayanan kita yang ada di Toba dan di Samosir. Kita kalau bisa STT Trinity ini punya manfaat lah bagi mereka. Jadi camp siswa ini diharapkan bisa membina sebanyak-banyaknya siswa gitu, terutama yang anak SMA. Kita doakan supaya tanggal 26 dan 27 nanti kegiatan ini bisa terlaksana. Berikutnya hari ini tadi sudah berangkat tim pelayanan dari alumni STT Trinity. Ini tadi ada 8 orang, yaitu Samuel, Pendeta Penny, Amsal, Salomo, Jenry, Vivi, Anne, dan Permata. Mereka berangkat ke Nias pelayanan. Mereka berangkat hari ini dan akan kembali tanggal 12 Juni nanti. Pelayanan itu dilakukan tanggal 8 sampai dengan 9 di sana. Mereka akan mengadakan ibadah KKR di 6 sekolah, kemudian mengadakan pelatihan kepada penatua Gereja Amin, dan mengadakan ibadah persekutuan di salah satu rumah mahasiswa. Mereka berangkat ke sana dengan menggunakan kendaraan yang kemarin kita terima dari CSR-nya Bank Indonesia. Jadi puji Tuhan kendaraan ini pun bisa dipakai pelayanan sampai ke Nias begitu. Kita doakan supaya nanti mereka juga pulang tanggal 12 sehat sejahtera. Yang keempat, STT Trinity kembali membuka penerimaan mahasiswa baru gelombang ketiga untuk tahun akademik 2026-27. Pendaftaran berlangsung dari Juni hingga Agustus 2026. Bisa dilihat di situsnya STT Trinity. Kemudian kami juga mau mengingatkan bahwa STT Trinity tahun ini akan menggunakan juga membuka juga kelas online. Itu udah pasti, udah fix tahun ini. Jadi untuk S1. Jadi ini nanti bisa dilihat di di situs STT Trinity juga bisa dilihat. Jadi ini diharapkan bagi orang yang rindu mau bersekolah teologi di tidak onsite ya. Ini kesempatannya gitu. Jadi bagi teman-teman yang punya saudara yang punya kerinduan mau mengikuti kelas online ini terbuka. Biayanya juga sama dengan biaya kelas onsite. Cuma bedanya kita tidak bebankan uang asrama dan uang makan. Kalau biaya semuanya sama. Kemudian tahun depan juga akan direncanakan membuka S2 untuk online. Jadi ini memang STT ini kita harapkan semakin bisa banyak menjangkau orang, bukan hanya untuk yang ada di tempat, tapi juga untuk orang-orang yang di luar dari Parapat gitu. Mari kita dukung supaya kegiatan ini, program ini bisa dicapai sesuai dengan target. Nanti ada pengumuman dari BMBD
Tapi sebelum nanti ini disampaikan, nanti habis nanti dari BMBD, pengumuman BMBD yang akan disampaikan oleh pengurus BMBD. Nanti kita terakhir ya, sebelum kita keluar dari tempat ini kita akan ada latihan core gitu. Nah, tapi nanti setelah pengumuman BMBD kita masuk ke doa, nanti pokok doa akan saya sampaikan. Mari silakan. Shalom semuanya. Izinkan saya mewakili dari pengurus BMBD memberitakan pelayanan BMBD bulan Mei. Bulan Mei yang dilakukan oleh Puspel dari Pusat Pelayanan Bina Dunia. Kita sekarang punya 9, ada 9 dari Bonandolok, Hariara Pohan, Habinsaran, Pangururan, Tambana Godang, Palipi, Ronggurniuta, dan Sibuntoan, dan terakhir Mentawai. Stanley, tolong diirin. Ini yang sudah dilakukan bulan Mei, ada dari, ini adalah di rumah Palipi, Puspel Palipi, cukup banyak ya, ini baru dibuka di bulan April, ada sekitar 45 anak bergabung untuk diajarkan. Ini ada les matematika, les bahasa Inggris, nanti ada Sabtu Ceria, ada di Palipi juga diajarkan juga pembinaan iman untuk lansia, pembinaan umum untuk Naposo, untuk Sintua, orang tua, dan juga ibu-ibu yang ada di Posyandu. Cukup banyak yang dilakukan, kita bersyukur untuk Puspel Palipi yang terus digerakkan, dan orang tua di sana meminta malah supaya les ditambah lagi. Mari kita doakan. Ini selanjutnya Stanley tolong. Nah, ini adalah juga baru di Sibunton, di sebelahnya Porsea, baru dibuka bulan Mei. Ada 85 anak datang, 85 anak dibina. Dan langsung terbuka, langsung kita harus gerak cepat ya, karena kita lagi menangkap jiwa, lagi membina iman, jadi kita berusaha mendatangkan anak sebanyaknya, jadi kita harus tegap. Kalau ada 85 anak, bagaimana cara menghandlenya? Di sini dihandle oleh satu orang misionaris namanya Anusi Tanggang. Saya mau sedikit cerita tentang bagaimana pelayanan di Sibunton. Untuk melayani di sekolah sudah dilakukan, di sekolah terus. Nah, kami juga membilang kepada para misionari supaya juga melayani di gereja. Nah, di sana ada gerejanya, ada GKPI, HKI, HKBP, semua dikasih surat gitu. Ternyata surat yang dilayangkan itu tidak mendapat balasan dari gereja gitu. Jadi ini sebenarnya gimana? Nah kan enggak, tapi secara rumah misi kita sudah melayani di rumah misi. Bukannya supaya menambah pelayanan, tapi kita melihat semua harus maksimal dijangkau gitu. Kami bersyukur untuk metode yang dilakukan. Kami boleh bercerita sedikit ya. Bagaimana akhirnya gereja GKPI dan HKI terbuka untuk pelayanan. Jadi misionari kita 1 jam sebelum ibadah dimulai, dia datang ke gereja. Bagaimana supaya dia ditangkap oleh pelayan gereja, dia menyapu, membersihkan gereja. Supaya akhirnya dia terlihat siapa ini yang membersihkan gereja gitu. Akhirnya terjadilah percakapan antara pendeta dan majelis gitu. Dia nanya, gimana surat saya? Karena terlihat ini baik kan jadinya gitu. Jadi dia dibuka kesempatan, oh ya besok kamu datang ya, melayani sekolah minggu. Terus di HKI juga begitu, besok kamu khotbah ya. Dan kami bersyukur untuk keterbukaan dari para gereja untuk bisa melayani. Dan itu sangat penting karena seperti tadi itu kan mereka-mereka ini adalah masih alumni dari STT Trinity, mereka mengingat akan yang sudah diajarkan misalnya
dia bisa melihat gitu. Jadi setiap misionari kita suruh lihat, kamu harus lihat di situ kondisinya bagaimana. Dia melihat kondisi dari gereja adalah tidak bertumbuh. Dan dia ingat materi di gereja bahwa gereja itu harus bertumbuh. Dia ingat materi bagaimana planting. Dan itu yang dia komit, bagaimana dia harus menumbuhkan lagi pelayanan di gereja. Iman semua harus bertumbuh. Kami bersyukur untuk para misionari kita yang cukup gigih akan hal ini. Mereka tuh harus menangkap gitu. Semua yang tadi seperti kita baca dari Kolose tadi, kalau Kolose 2 tadi yang kita bicarakan tadi, yang kita baca, bahwa semuanya harus kepada Kristus. Kenapa harus kepada Kristus? Karena tadi saya baca ada di Kolose 2 ayat 3, sebab di dalam dialah tersembunyi segala harta dan hikmat dan pengetahuan. Karena kita mengetahui ya, saya juga melihat ya, semua yang bukan berasal dari Kristus, semuanya sia-sia, membawa pada kebinasaan. Contohnya, kami masih melihat di rumah-rumah misi gitu ya, rumah-rumah misi ketika mereka masuki rumah, masih orang itu misalnya menyimpan kayak jimat-jimat. Ada yang digantung-gantung, kalau ditanya gitu digantung-gantung gitu. Tadi masih kompromi dengan hal-hal mistik kayak begitu. Mereka kenapa sampai yang dibilang abadnya yang sekarang kita udah teknologi maju kayak begitu? Masih, tapi kan itu waktu kita belajar firman Tuhan itu, ya orang yang pintar juga masih percaya akan hal itu. Nah itulah segala kenajisan lah itu. Kalau saya bilang itu najis di hadapan Tuhan masih dilakukan. Terus banyak hal gitu. Seperti tadi itu kan bilang sesuatu yang duniawi. Ada Kolose 3 ayat 6 tadi Paulus itu. Harus kita mematikan semua sesuatu yang duniawi. Kita harus lahir baru, jadi manusia baru. Makanya itu saya bilang kepada misionari, kamu walaupun ada pendeta, ada itu kamu bilang sudah layanin, tapi kamu harus melayani secara biblika. Ingat STT Trinity bilang cinta Tuhan, cinta Alkitab, berarti biblika itu harus kuat di dalam pelayanan di setiap rumah misi. Itu yang saya selalu tekankan kepada mereka. Karena kenapa? Karena semuanya kalau Kristus yang sudah memimpin semua jemaat, semua orang, maka segala percabulan, terus keserakahan, permusuhan, dendam, itu harusnya ditiadakan. Semuanya tidak itu. Itu yang masih terjadi. Dan doakan Bapak Ibu semuanya, kita lagi mengerjakan semuanya itu, dan kita semuanya bergantung kepada Tuhan. Saya juga mau cerita salah satu rumah misi dipakai. Ada rumah masjid kita di Parsoburan, itu cukup jauh loh dari kecamatan Borbor. Dan medannya nggak gampang. Tapi karena rumah misi kita udah ada gitu, misalnya tahu. Dan di sana tuh ada gereja, ada satu pendeta. Tetapi pendetanya nggak tinggal di situ, tapi tinggalnya di Duri. Bagaimana jemaat tidak dilayani, jemaat tidak dibina. Akhirnya ketika ada satu jemaatnya yang meninggal, maka rumah misi Parsoburan yang dikontak untuk pergi ke Borbor. Ketika juga jam 2 malam, rumah misi diketok-ketok karena ada seorang ibu datang menangis-nangis, anaknya kerasukan setan. Minta supaya dilepaskan. Jam 2 malam seorang rumah misi itu perempuan ya situ. Dia datangin dan melayani. Itu yang kami pesankan kepada mereka, jiwa berharga di mata Tuhan dan harus dibawa terus. Jadi mereka kalau dipikir-pikir ya, medan yang berat gitu ya. Saya udah pernah ngikutin kemarin di waktu di Parsoburan, bagaimana jauhnya itu Lumban PA yang jalannya nggak bagus, sebelah kiri kanan jurang, dan mereka harus naik motor sendirian. Perempuan gitu, bahkan pendetanya sendiri bilang, saya nggak mau lagi melayani di sini, medannya susah. Tapi teman-teman misionari ini, saya salut sih,
mereka bukannya nggak sayang nyawa ya, tapi mereka yakin gitu loh. Mereka dilindungi Tuhan, ada malaikat Tuhan yang menjaga. Kita selalu berdoa, malaikat Tuhan menjaga kamu, kita berdoa terus. Dan benar ya, sampai saat ini walaupun medannya susah, medannya tuh benar-benar susah deh, pokoknya nggak kayak Jakarta gitu yang jalannya landai, paling tanjakannya tapi aspalnya halus gitu. Sampai di sana tuh benar-benar yang mengerikan sekali lah sebenarnya secara medan. Wah, untuk itu kami bersyukur untuk pelayanan rumah misi yang ada. Kami mohon terus didoakan untuk rumah misi ini supaya jiwa-jiwa terus dimenangkan bagi Kristus. Ini salah satu lagi pelayanan di Bonandolok. Ini satu orang perempuan juga di sana. Dia melayani yang medannya juga nggak gampang. Lembah tinggi, mereka harus menyeberangi, pergi lagi ke desa lain, ke Hasinggahan, ke Siboro, ke Sagala. Itu medannya nggak gampang lah. Saya udah ke sana juga. Saya udah yang ke lumayan lah ke Bonapasogit, udah sampai dari tahun 2012 ya, 2010 deh, 2010. Ada lagi, nah ini juga yang dilayanin, mengunjungi rumah sakit, melayani orang-orang yang sakit, mereka mendoakan secara tulus dan mereka juga masuk kepada pemerintahan melalui marketplace ya, marketplace. Mari bersyukur, nah ini Lumban Bali, yang dari Parsoburan kalau naik motor sekitar 30 menit sampai 45 menit, dan itu dilakukan oleh satu orang perempuan misionari kita. Dan ini juga pelayanan di sekolah-sekolah. Banyak sekali pelayanan yang harus dilakukan dan jarak yang begitu jauh dan jalan yang nggak begitu, yang nggak rata, sangat susah. Tapi Bapak Ibu tolong doakan, kami di sini ada 2 rumah misi yang membutuhkan sepeda motor dan jalannya juga harus ditempuh dengan medan yang susah. Karena itu sampai saat ini sepeda motornya masih minjem dulu lah, dari rumah misi ini, pinjem dulu biar ada pelayanan gitu. Kami berdoa kiranya baik Bapak Ibu yang ada di online, kalau yang mempunyai berkat lebih dan terbeban untuk pelayanan, kalau rumah misi masih membutuhkan 2 motor. Terus kami juga selain pelayanan itu kami akan melakukan mission trip nanti tanggal 17 sampai 18 September di Kecamatan Harian. Dan di situ kita akan melakukan KKR siswa, KKR umum dan pengobatan gratis. Kami pengobatan gratisnya akan bekerja sama dengan Hinar Tibar. Dan juga nanti tanggal 10 sampai 19 Juni teman kita pelayanan di BMBD Esther Manurung akan pergi ke Bonandolok, akan memberikan edukasi lingkungan di Bonandolok. Bonandolok itu tempat kelahiran Amang Sagala yang cukup indah dan sekarang udah bagus. Bukan udah bagus sih, memang maksudnya udah bagus jalannya. Tetapi tantangan baru datang, karena itu Esther Manurung akan datang. Mari terus dukung doa untuk kami BMBD supaya kami mengerjakannya dengan sungguh-sungguh, supaya kami terus menjangkau jiwa-jiwa kepada Kristus dan dimenangkan kepada Kristus dan mempunyai iman yang teguh di dalam Kristus. Terima kasih. Kita akan melanjutkan dengan doa syafaat kita. Saya akan membacakan pokok-pokok doanya. Kita akan berdoa untuk komunitas Bonapasogit Diaspora. Kita berdoa untuk ibadah hari ini. Kita bersyukur bahwa ibadah hari ini bisa berjalan dengan baik. Kemudian kita juga berdoa untuk ibadah bulan depan. Kemudian kita juga berdoa untuk kegiatan ibadah KBD ini supaya berjalan sesuai dengan schedule. Kita juga akan berdoa nanti untuk STT Trinity, berdoa untuk kegiatan pelayanan 2 bulan mahasiswa, berdoa untuk kegiatan camp siswa, berdoa juga untuk kegiatan alumni yang kenias. Kita juga berdoa agar para donatur
yang selama ini sudah membantu di STT Trinity tetap diberikan berkat dan rahmat oleh Tuhan sehingga mereka bisa tetap dipelihara sebagai orang-orang yang dipakai Tuhan untuk membantu STT. Kita juga berdoa untuk program kelas online yang akan dilakukan. Juga berdoa untuk kegiatan-kegiatan besar di STT, termasuk itu kegiatan wisuda maupun kegiatan pemenuhan perlengkapan untuk kelas online. Begitu juga dengan kegiatan-kegiatan perkuliahan di semester depan. Kita juga nanti akan berdoa untuk kegiatan BMBD, yaitu Badan Misi Bina Dunia, yang merupakan bagian dari Yayasan Bina Dunia. Kita berdoa untuk ke-9 pusat pelayanan. Kita juga berdoa untuk kegiatan pelaksanaan MT dan berdoa juga untuk para misionaris yang ada di masing-masing tempat. Kita juga berdoa khusus untuk YBD-nya sendiri, supaya YBD ini menjadi alat Tuhan di tengah-tengah kehidupan berbangsa dan bernegara, agar melalui kegiatan YBD ini banyak jemaat Tuhan yang diberkati dan terutama bisa menjangkau kaum Batak ya, orang-orang Batak yang ada di Bonapasugit supaya semakin dekat dengan Tuhan. Dan terakhir kita akan berdoa untuk bangsa dan negara kita. Kita bersyukur untuk keamanan dan situasi yang ada saat ini. Meskipun kita mengalami banyak hal yang tidak pasti, terutama masalah ekonomi, kemudian masalah tentang kebijakan-kebijakan yang mungkin tidak jelas atau apapun itu, kita berdoa supaya benar-benar pemerintah kita dipakai Tuhan untuk memberkati masyarakat, dan kita berdoa untuk program yang saat ini mungkin jadi yang banyak membutuhkan dana besar. Kita berdoa agar program ini memang benar-benar adalah program yang bukan menjadi sarana bagi koruptor untuk bisa merajalela, tapi kita berdoa supaya kegiatan ini supaya benar-benar tepat sasaran lah gitu, terutama di daerah-daerah, yaitu terutama program pembagian MBG yang menyerap banyak dana APBN, supaya kegiatan ini benar-benar tepat sasaran dan bisa ditinjau kembali kalau itu memang program ini tidak bermanfaat gitu. Kita berdoa untuk kekayaan alam Indonesia supaya kekayaan alam ini bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin. Mari kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Saya akan berdoa dari depan. Bapa Surgawi, kami bersyukur Tuhan untuk hari ini kami bisa melakukan ibadah kami. Kami bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan kepada komunitas Bonapasugit. Kami bersyukur Tuhan untuk pengurus yayasan, untuk begitu juga dengan pengurus KBD, ibadah bulanan KBD, begitu juga dengan pengurus-pengurus lainnya Tuhan yang berada di bawah naungan KBD, yaitu di bawah naungan YBD, yaitu BMBD maupun STT Trinity ya Tuhan. Biarlah ya Bapa, ketiga komponen ini Tuhan yang berada di bawah YBD ini Tuhan bisa berjalan, bisa beroperasi sesuai dengan apa yang Tuhan berikan kepada para pengurus untuk dikelola ya Bapa. Terutama Bapa untuk ibadah hari ini Tuhan sudah terlaksana dengan baik. Kami bersyukur Tuhan untuk hamba-Mu Bapak Denny Boy yang sudah menaburkan firman-Mu Bapa. Biarlah Engkau pakai hamba-Mu ini Tuhan lebih tegas lagi Tuhan untuk menyuarakan hati-Mu ya Bapa, supaya melalui suara dan melalui mulut bibirnya Tuhan banyak jiwa, banyak orang yang semakin mengerti akan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Urapi juga semua, berkati semua pelayanan dan pekerjaan hamba-Mu ini Bapa hari lepas hari, begitu juga dengan keluarganya Tuhan. Kami berdoa juga Bapa untuk para pelayan firman, pelayan ibadah hari ini Tuhan,
untuk para untuk MC, untuk singer, untuk pemusik, untuk orang-orang yang di belakang layar Tuhan yang terlibat di dalam kegiatan ibadah ini Tuhan. Biarlah ya Tuhan Engkau berkati mereka pribadi lepas pribadi Tuhan, berkati kehidupan mereka hari lepas hari Tuhan. Begitu juga ya Bapa dengan keluarga mereka masing-masing Tuhan, sehingga apa yang mereka lakukan hari ini dan seterusnya Tuhan benar-benar untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Kami juga berdoa Bapa untuk rencana kegiatan ibadah bulan depan ya Bapa. Biarlah ya Bapa kami serahkan ibadah ini dalam tangan-Mu Bapa, supaya ibadah ini juga bisa terlaksana dan banyak jiwa Tuhan yang bisa hadir di ibadah berikutnya Tuhan. Kau persiapkan hamba-Mu yang akan melayani firman maupun para pelayan yang akan melayani di ibadah bulan depan ya Bapa. Kami juga berdoa Bapa khususnya untuk STT Trinity Tuhan. Biarlah ya Bapa kegiatan STT Trinity yang saat ini dalam masa liburan Tuhan. Ada beberapa alumni-Mu Bapa yang merupakan dosen dan juga staf tendik Tuhan yang ada di STT yang melakukan pelayanan di Nias Tuhan. Kami mau menyerahkan mereka ke dalam tangan pemeliharaan-Mu Bapa. Berkati perjalanan mereka yang hari ini mereka berangkat Tuhan. Ada 8 orang Tuhan, supaya perjalanan mereka ke sana ya Bapa bisa berlangsung dengan baik. Begitu juga dengan pelayanan mereka di sana Tuhan. Apapun yang mereka lakukan, biarlah semuanya demi kemuliaan Tuhan, dan mereka banyak menjangkau jiwa-jiwa ya Bapa. Kami tahu Tuhan Nias yang merupakan salah satu daerah di mana mayoritas adalah orang-orang Kristen Tuhan. Kami rindu Tuhan agar daerah ini Tuhan benar-benar Tuhan pakai, supaya banyak jiwa-jiwa, banyak orang-orang yang ada di sana Tuhan, bukan hanya untuk memberkati Nias, tapi juga dipakai Tuhan untuk memberkati bangsa dan negara kami ya Bapa. Berkati pelayanan ini Tuhan, supaya mereka benar-benar Tuhan pakai untuk memenangkan lebih banyak lagi orang-orang yang rindu akan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Berkati juga ya Bapa pelayanan 2 bulanan yang dilakukan oleh mahasiswa-mahasiswi STT Trinity di masa liburan ini Tuhan. Biarlah ya Bapa melalui ilmu, melalui pelajaran yang mereka dapat Tuhan di kampus, mereka dapat terapkan di dalam pelayanan 2 bulanan ini Tuhan. Sehingga ketika mereka melayani Tuhan, mereka bisa berinteraksi dengan banyak orang Tuhan, dan mereka bisa membagikan firman-Mu ya Bapa. Biar banyak jiwa yang diteguhkan melalui pelayanan mereka ya Bapa. Kami juga berdoa Bapa untuk kegiatan STT Trinity lainnya Bapa, baik itu untuk persiapan wisuda di bulan September maupun juga untuk persiapan camp siswa ya Bapa di tanggal 26-27. Kami serahkan kegiatan ini Tuhan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu Bapa, supaya apa yang direncanakan Tuhan bisa terlaksana. Kalaupun ada kekhawatiran tentang jumlah siswa yang mungkin turun dari target yang ditetapkan ya Bapa, kami mau serahkan ya Tuhan ke dalam tangan-Mu, supaya apa yang kami khawatirkan tidak terjadi. Tapi biarlah Tuhan Engkau sendiri Tuhan yang akan mengirimkan orang-orang yang benar-benar rindu Tuhan datang untuk dibina melalui camp siswa ini Tuhan. Kami juga berdoa ya Bapa untuk kelas online, terutama Bapa untuk program S1 yang tahun ini akan dimulai. Biarlah ya Bapa kegiatan ini kami persiapkan dengan matang, dan ketika ini nanti akan diterapkan Tuhan, kami benar-benar siap. Dan kami rindu Tuhan orang-orang yang tidak bisa waktunya Tuhan untuk berkuliah secara onsite, biarlah mereka ya Tuhan punya kerinduan juga untuk kuliah bisa di STT secara online Tuhan. Kami serahkan rencana ini ke dalam tangan-Mu Bapa sepenuhnya. Berikan hikmat bijaksana bagi para pengurus di STT maupun para dosen maupun orang-orang yang terlibat Bapa di dalam kelas online ini nantinya Tuhan, supaya kelas online ini bisa terlaksana dengan baik Tuhan. Kami berdoa juga untuk para donatur STT Trinity Tuhan, Kau yang memberkati kehidupan mereka Tuhan, supaya di dalam masa yang ekonomi yang tidak jelas saat ini Tuhan, mereka tetap
eksis Tuhan di dalam kehidupan mereka, baik itu secara ekonomi maupun dalam kehidupan pekerjaan, usaha, dan terutama Bapak kesehatan mereka juga ya Bapak. Kami mau serahkan para donatur ini ke dalam tangan-Mu Bapak, supaya Tuhan yang memelihara dan menyertai kehidupan mereka senantiasa ya Bapak. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk BMBD Tuhan. Kami berdoa untuk para pengurus BMBD Tuhan, Engkau berkati supaya Engkau berikan hikmat bijaksana bagi mereka, agar pengelolaan BMBD yang saat ini ada 9 pusat pelayanan Tuhan. Kami tahu Tuhan begitu berat untuk terutama Bapak untuk masalah biaya juga ya Bapak. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Bapak, agar dengan dana yang ada Tuhan, kegiatan bisa terlaksana ya Bapak sebaik-baiknya. Kami tahu Tuhan bagaimana Tuhan pengaruh dari kehadiran pusat-pusat pelayanan di setiap lokasi ya Tuhan. Kami sudah bisa merasakan itu Tuhan, begitu positif dampaknya bagi masyarakat ya Tuhan. Dan biarlah ya Bapak para misionaris yang Kau tempatkan di sana ya Tuhan, Engkau berikan semangat, kekuatan, dan Engkau berikan hikmat bijaksana. Engkau perlengkapi mereka ya Tuhan, supaya mereka benar-benar menjadi ujung tombak dari kegiatan pelayanan BMBD di setiap lokasi ya Bapak. Dan kami di sini yang terlibat di dalam mendukung pelayanan mereka ya Bapak, baik itu pengurus maupun para orang tua asuh ya Bapak yang terlibat di dalam pelayanan rumah misi ini Tuhan. Kau berikan juga kepada kami hikmat bijaksana dan semangat Tuhan, agar kami selalu mendampingi mereka ya Bapa, sehingga para misionaris ini Tuhan tidak hanya bekerja sendiri, tapi mereka punya mitra yang kuat dan setia Tuhan, sehingga kegiatan BMBD di setiap daerah bisa terlaksana dengan baik ya Bapa. Kami berdoa juga ya Bapa untuk rencana mission trip Tuhan tanggal 17-18 September di hari Rapohan, supaya kegiatan ini Tuhan bisa berjalan lancar dan membawa kesembuhan jasmani maupun rohani bagi jemaat yang akan dilayani di sana Tuhan. Kami berdoa juga untuk kerjasama pengobatan dengan tim yang akan bekerja sama nanti dengan BMBD ya Bapak, supaya mereka juga ya Bapak Engkau persiapkan Bapak sungguh-sungguh Bapak, sehingga nanti kegiatan ini Tuhan bisa kami laksanakan bersama-sama dengan baik. Nama Tuhan yang dipermuliakan. Kami berdoa juga ya Bapak untuk rencana Ester Merpaung yang akan mengadakan edukasi lingkungan di Bonandolok tanggal 10-19 Juni 2006. Ini Tuhan berkati hamba-Mu ini Tuhan, agar apa yang mau disampaikan di sana benar-benar Tuhan yang memberikan hikmat bijaksana bagi Ester, sehingga rencana ini Tuhan bisa terlaksana dan nama Tuhan yang dipermuliakan. Berdoa juga ya Bapak untuk setiap pelayanan dan apapun yang dilakukan Bapak saat ini di BMBD Tuhan yang menyertai mereka ya Bapak. Kami juga berdoa khususnya Tuhan untuk Yayasan Bina Dunia ya Bapak, bersyukur Tuhan untuk yayasan ini Tuhan, yang sampai dengan saat ini masih Tuhan perkenankan untuk dipakai memberkati, terutama bagi orang-orang di Bonapasogit maupun juga melalui pelayanan KBD yang dilakukan setiap bulan ya Bapak. Biarlah ya Bapak melalui pengurus yang Engkau percayakan kepada hamba-Mu, baik itu di pengurus, di pembina maupun di pengawas Tuhan, Engkau berikan kesehatian, Engkau berikan semangat, Engkau berikan kekuatan kepada mereka semua ya Bapak, supaya yayasan ini Tuhan tetap solid dan satu hati Tuhan untuk meneruskan apa yang sudah ditanamkan oleh pendiri dari yayasan ini, yaitu hamba-Mu Amang Mangapul Sagala ya Bapak. Ketika beliau meninggalkan warisan ini kepada para pengurus Tuhan, para pembina dan para pengawas Tuhan, kami bisa menangkap apa yang menjadi kerinduan beliau Tuhan, untuk bagaimana supaya orang-orang Batak Tuhan tidak semakin jauh dari Kristus ya Bapa. Inilah yang kami tangkap Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, biarlah para pengurus di Yayasan Bina Dunia ini Tuhan tetap
setia, tetap loyal Tuhan, tetap semangat Tuhan untuk mengerjakan. Berikan kesehatan, kekuatan, dan terutama Bapa berkati segala usaha dan pekerjaan mereka ya Bapa. Bersyukur juga Tuhan untuk bangsa dan negara kami ya Bapa, yang saat ini Tuhan kami masih Tuhan pelihara menjadi satu bangsa yang tetap satu Tuhan. Kami percaya ya Bapa bahwa Tuhan ada hadir di tengah-tengah bangsa dan negara kami ini Tuhan. Kalaupun saat ini Tuhan kami mengalami banyak masalah ya Tuhan, oleh karena kebijakan pemerintah yang mungkin saat ini Tuhan kami tidak mengerti, dan banyak hal yang membuat kami kadang-kadang khawatir Tuhan, terutama karena masalah ekonomi, masalah kurs yang semakin tidak jelas ya Tuhan yang meningkat. Tapi kami sesungguhnya Tuhan percaya bahwa kekuatan, bahwa kuasa, bahwa apapun yang terjadi di Indonesia ini Tuhan, bahwa otoritas Tuhan ada di tengah-tengah itu, tengah-tengah bangsa. Dan kami sehati Tuhan bahwa sebagai orang Kristen, sebagai pengikut Kristus, bahwa Tuhan pasti akan memberikan, akan menolong anak-anak-Mu Tuhan yang menyerahkan dirinya sepenuhnya ke dalam tangan-Mu Bapa, sehingga kekhawatiran kami terhadap apapun yang terjadi di bangsa dan negara ini Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan akan menolong dan melepaskannya dari apa yang kami khawatirkan Tuhan. Oleh karena itu Tuhan kami berdoa, setiap kebijakan, setiap keputusan yang diambil oleh pemerintah ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu Bapa. Engkaulah ya sendiri Tuhan yang memberikan hikmat bijaksana kepada mereka Tuhan, supaya roh takut akan Tuhan, terutama kepada anak-anak Tuhan yang mereka yang mempunyai fungsi dan jabatan di pemerintahan ini Tuhan, supaya mereka tetap setia, tetap takut bahwa ada kuasa Tuhan yang lebih tinggi yang berasal daripada Engkau ya Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup, yang bisa mengendalikan. Oleh karena itu Tuhan, Engkaulah yang memegang, Engkau yang berotoritas terhadap mereka Tuhan. Kalaupun banyak Bapa hal-hal yang terjadi Tuhan di sana sini ya Bapa, terutama mengenai ketidakpastian masalah MBG ya Bapa, kami mau serahkan program ini ke dalam tangan-Mu Bapa. Biarlah Tuhan sendiri yang bertindak Tuhan. Kami mau menyerahkan Tuhan agar kalaupun kami dengar ada korupsi Bapa di pimpinan, tapi kami percaya Tuhan bahwa apapun yang mereka lakukan Tuhan, supaya mereka disadarkan ya Bapa, bahwa apapun yang mereka lakukan itu adalah uang negara ya Tuhan, bukan uang pribadi mereka Tuhan. Kami tahu Tuhan jumlahnya yang sangat-sangat besar Bapa, yang kami sendiri Tuhan, kalaupun mereka anggap ini sebagai hal-hal yang membuat mereka lupa akan fungsi dan tugas mereka, karena mereka tidak memahami bahwa apa yang mereka pegang Tuhan sangat berdampak bagi kehidupan perekonomian yang sudah mungkin sangat menderita Tuhan di pedesaan-pedesaan, di daerah-daerah Tuhan. Kami mau Tuhan agar para pemimpin ini Tuhan diingatkan kembali Tuhan. Ada orang-orang yang butuh, yang sangat perlu untuk ditolong ya Tuhan di segala pelosok di daerah ini Tuhan. Biarlah ya Bapa, kami mau serahkan pemerintah kami dari yang tertinggi sampai ke desa ya Bapa, supaya Tuhanlah yang menjamah, memberikan roh takut akan Tuhan kepada mereka. Terima kasih ya Bapa untuk ibadah hari ini. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, terima kasih Bapak Daulat Pardesi. Kalau dikatakan oleh Pak Daulat tadi, ini bisa begini. Ini sebenarnya bukan saya Pak. Jujur aja, God and God alone. Artinya ini yang ada ini adalah roh Tuhan yang menyala-nyala ini. Dan ini didukung oleh para pemusik, para singer. Kalau saya waktu kemarin ditanya sama suami saya, ngerti nggak artinya semua di sini? Lah kalau saya nerjemahin satu-satu nggak selesai-selesai nanti persiapannya. Kalau dari buku ND atau PKJ atau apapun juga, saya percaya
bagaimana Tuhan bekerja melalui hamba-hambanya. Nah maka ya inilah, jadi roh Tuhanlah yang ada di dalam diri saya yang menggerakkan untuk saya bisa di sini ini. Nah itu ya. Baik Bapak Ibu, kita menyanyikan pujian pengutusan kita, UBG Soraim. Kita berdiri dan kita ingat bagaimana suara Tuhan Yesus yang terus memanggil kita untuk tetap menghidupi di dalam perjalanan langkah iman kita hari lepas hari yang penuh dengan dinamika ini. Kita nyanyikan buku PE 719 UBG Suaramu Yesus. Benar ya Bapa, kuatkanlah kami, kemanapun kami melangkah, kami mau ikut Tuhan Yesus. Dan kami ingin dengan perkataan kami dan dengan kehidupan dan perbuatan kami, maka Kristus dinyatakan, dan Kristus yang adalah Allah Tuhan Juru Selamat kami diberitakan di seluruh dunia ini. Terima kasih Bapa buat ibadah ini yang berlangsung dari awal hingga akhirnya. Terima kasih buat misi yang sudah kami kerjakan. Dan terima kasih buat begitu banyak doa-doa yang kami angkat dan naikkan ke hadapan Tuhan. Ya Bapa, biarlah
berkat-Mu dan kasih-Mu melimpahi kami. Kami mengakhiri ibadah ini tidak sama seperti kami memulainya, tetapi kami mengakhirinya dengan sukacita yang baru, dengan damai yang baru, dengan berkat yang baru, sehingga kami pulang dari tempat ini siap untuk menjadi hamba-hamba-Mu, menjadi alat misi-Mu dimanapun kami berada. Karena itu sempurnakanlah permohonan doa kami ini Tuhan, karena kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Marilah kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Marilah kita menerima berkat daripadanya. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, damai dari Allah Bapa, serta pengurapan dan kepenuhan dari Roh Kudus kiranya bersama-sama dengan kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Silakan duduk.